Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita pada maghrib ini dapat menyambung pengajian Jawahirul Bukhari yang pada kesempatan ini sampai kepada hadis yang ke-360, halaman 146. 360, halaman 146. Sebelumnya, mari kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ini 360 masih dalam kitab Al-Mazalim, yaitu pada bab Iza khasama fajara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, Haddatsana Bishr bin Khalid akhbarana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Ibn Murrah an Masruq an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fi kana munafiqan aw man kanat fi khaslatan min arba'atin kanat fi khaslatan minan nifaq hatta yada'aha. Iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. 4 perkara yang barang siapa ada yang 4 itu padanya, maka jadilah dia seorang munafik. Atau barang siapa yang ada padanya satu bagian, satu macam dari 4 itu, kanat bihi, maka jadilah dia sebahagian atau satu macam itu dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa dia yang 4 itu? Iza hadasa kadzaba, iza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara bohong, wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji mungkir, wa iza ahada ghadara, dan apabila dia bertransaksi itu menipu, wa iza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar maka dia curang. Itu hadis yang ke-360. Sedangkan hadis yang ke-361 itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam bab yang sama, yaitu hadis yang ke-2461, yaitu dari riwayat Abdullah ibn Yusuf
dari Al-Lais, haddatsana Al-Lais qala haddatsani Yazid ibnu Abil Khair an Uqbah ibnu Amir qala qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abil Khair an Uqbah ibnu Amir, beliau berkata, qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melaporkan atau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka tab'asuna, sesungguhnya engkau telah mengutus kami, fanunazzilu biqaumin, lalu kami mampir di sebuah kaum, la yaqruna, dan mereka tidak menerima kami sebagai tamu. Fama tara fihi, maka bagaimana, apakah pendapat Anda padanya ya Rasulullah? Faqala lana, lalu Rasulullah berkata kepada kami, in nazaltum biqaumin, jika kamu singgah bertamu kepada suatu kaum, fa umira lakum bima yanbaghi lid-dhaif, maka diperintahkan bagi kamu apa yang sepatutnya diberikan kepada tamu. Fa aqbalu, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, maka jika mereka tidak mengambilnya, fa khuzu minhum haqqad dhaif, maka ambillah dari mereka hak tamu. Ya. Itu hadis yang ke-361. Dalam kitab Al-Mazalim. Sedangkan hadis yang tadi yaitu tentang tanda-tanda munafik. Ini adalah matan atau teks nas yang lain daripada yang populer yang 3 itu. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan yang 3 itu. Ayatul munafiqi salasun. Ya. Iza hadasa kadzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Nah, itu hadisnya yang populer. Ya. Sedangkan yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur yang lain. Di sini disebut 4. Yaitu sama, yang pertama iza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara itu bohong. Jadi kalau ada keempat-empatnya itu lah dia jadi munafik. Tapi kalau hanya salah satu di antara 4 ini, berarti salah satu dia sudah dapat satu bagian tanda munafik. Yaitu bila berbicara bohong, apabila berjanji mungkir, dan apabila mengikat janji dalam suatu transaksi itu curang. Ya, tidak cuadara itu mengicuh. Wa iza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar, fajara, curang. Curang di sini kalau pertama di awal pertengkaran antara sama mereka, yaitu mau menang padahal dia salah. Nah, itu namanya fajara. Dia jelas salah, tapi dia karena dia pandainya silat kata, yang seperti di hadis yang sebelumnya, nah, dia bisa menang dan menginginkan dia menang. Dia tidak mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, dia mau memperlihatkan kepada orang-orang bahwa itu benar, padahal dia salah. Itu namanya fajara. Itu di tingkat pertama. Kemudian apabila hadir di muka hakim, dia membuat saksi-saksi palsu, sehingga terlihat benar.
Pertama dengan berdalih dengan bahasa yang meyakinkan, ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, ablaq tu pandai berdalih dengan kata-kata yang balik, dengan kata-kata yang meyakinkan. Nah, ini sering terjadi. Apalagi kalau zaman sekarang dibantu pula oleh pengacara, ya, jelas salah, ya. Nah, tapi karena ada saksi palsu, ya, ada bukti-bukti palsu, ditambah lagi dia bisa meyakinkan dengan kata-kata, maka yakinlah hakim sehingga dimenangkanlah perkara dia, terhukumlah orang yang tak bersalah itu. Itu fajaro namanya. Sudah lari dari kebenaran, mala anil haq itu. Mala anil haq yaitu ada penjelasan dari musannif di footnote yang ketiga, maksudnya mala anil haq. Nah, ini ya kalau terjadi bagi seorang muslim itu ya maknanya majaz lah, artinya bukan munafik hakiki, tapi sudah seperti munafik dia. Nah, jangan-jangan dosanya juga dosa munafik, tapi bukanlah itu dihukum dia sebagai munafik hakiki. Munafik majazi lah dia itu, kalau terjadi kepada seorang muslim. Karena memang perilaku orang munafik itu seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Selain yang tiga yang disebutkan tadi juga ini. Ya. Wa iza ahada ghadara itu menggantikan wa iza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Sama wa iza ahada ghadara. Apabila dia saling berjanji, mengikat janji, dia mengicuh, tidak amanah dia. Itu sama artinya wa iza tumina khana wa iza ahada ghadara. Jadi ada tipu daya situ. Tidak menunaikan amanahnya sesuai dengan menurut semestinya. Kalau bedanya dengan iza wa'ada akhlafa itu janji mungkir itu janji biasa mungkir katanya. Nah, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran orang munafik itu. Kalau berjanji mungkir aja lah. Ya. Kalau iza ada wadara itu apabila diberi amanah, ya dengan sebuah perjanjian, dia tidak menjaganya dengan baik. Gitu. Itu sama artinya. Yang tambahan yang 4 di sini itu wa iza khasama fajara itu. Dan ini menjadi bab di dalam Sahih Bukhari itu bab wa iza khasama fajara. Ya. Itu penekanannya karena ini juga hal yang berbahaya, yang banyak juga terjadi zaman sekarang. Orang yang tak bersalah kena hukum, justru orang yang bersalah berleha-leha bebas, yang tak bersalah kena hukum. Itu banyak kejadian, dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia sudah, kalau dia Muslim seperti itu, berarti dia sudah memiliki tanda munafik dan dia sudah memiliki bahagian dari jantungnya itu kemunafikan. Itu yang perlu kita hindarkan supaya kita tidak dicap. Walaupun munafiknya majazi, kita beriman, kita sebetulnya beriman. Kalau orang munafik itu sungguh-sungguh kafir dia tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya. Cuma karena dia ingin merusak
ya, kaum muslimin, dia pura-pura beriman. Itu munafik asli. Nah, kalau kita tidak kan, kalau melakukan perbuatan yang salah satu di antara tiga atau salah satu di antara empat ini, kita, ya orang-orang beriman tidaklah sama seperti itu. Artinya munafiknya itu bukan munafik hakiki yang seperti itu, tapi munafik majazi, ya, kiasan lah. Begitulah beratnya perbuatan-perbuatan yang itu yang selalu ditunjukkan oleh orang-orang munafik itu, yang tidak patut kita tiru. Ya, kalau bicara bohong, itu terutama dalam kalau hari-hari orang bohong-bohong yang tidak ada akibatnya, itu mungkin segera dia bisa dimaafkan atau diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dia bohong dalam kesaksian itu dan berakibat mencelakakan orang lain karena kebohongannya, nah ini yang berat. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik untuk mencelakakan kaum muslimin. Ya. Dia diminta keterangan, tapi keterangannya bohong belaka. Itu suatu perbuatan yang sangat tercela. Kemudian di hadis yang berikutnya 361, yaitu hadis yang ke 2461 di Sahih Bukhari. Ini tentang hukum kenegaraan di masa Nabi. Ya. Peristiwanya, satu kali Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat untuk sebuah tugas, biasanya untuk memungut zakat. Zakat itu untuk Baitul Mal, membantu orang-orang yang susah di Madinah itu. Diutus dia ke suatu kaum. Itu yang disebut innaka tab'ausuna fananzilu biqaumin. Engkau telah mengutus kami, ya, itu bi'sah. Itu suatu kelompok kerja yang diutus oleh Rasulullah SAW. Maka mampirlah atau sampailah kepada suatu kaum la yaqruna, ya. Mereka tidak menerima tamu. Maksud di sini disebut la yukrimunana, mereka tidak memuliakan kami, artinya tidak menyambutnya sebagai tamu, ikramud duyuf, wala yuqaddimuna zadan aw ma'an. Tak pun jangankan dia menyajikan ya bekal atau atau minuman, menyuguhkan minuman, diterima pun tidak. Nah, itu yang terjadi. Maka para sahabat, fama tarafihi, maka apa pendapat engkau ya Rasulullah tentang itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, faqala lana, Rasulullah berkata kepada kami atau menjawab, in nazaltum biqaumin, apabila kamu sampai atau singgah pada suatu kaum, fa umira lakum bima yanbaghi lid-dhayf, maka diperintahkan untuk kamu yang diutus, ya, kepada siapa diperintahkan? Kepada yang menyambut tamu, bima yanbaghi lid-dhayf, apa yang patut untuk tamu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, menyambut tamu di sini apa wajib hukumnya atau tidak. Ya. Imam Al-Lais yang meriwayatkan dalam hadis ini mengatakan wajib.
Tapi wajib apabila memang itu utusan Rasulullah. Sebab itu berarti pegawai Rasulullah, dan pegawai waktu itu tidak digaji, tidak ada gajinya. Maka biaya penginapan, ya kalau sekarang SPPD-nya gitu, itu ditanggung oleh yang menerima tamu. Wajib mereka bayar. Ya, itu menurut Imam Al-Laits. Tapi menurut jumhur ulama disebutkan di sini, qala al-jumhur ad-diyafah sunnah muakkadah. Wa hummilu hadzal hadis 'alal muttarrina. Ya. Dan menurut pendapat jumhur, menerima tamu itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunat muakkad. Dan hadis ini apabila terjadi darurat, mereka kelaparan, tidak ada bekal, maka itu boleh memaksa ya orang yang menerima tamu itu diambil sekedar hak tamu. Yaitu menurut pendapat jumhur. Faqbalu, maka terimalah, ya, terimalah oleh kamu. Jadi ini khitab kepada yang menerima tamu. Kalau kita kedatangan tamu utusan, ya, di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kalau utusan dia ada SPPD-nya, tidak boleh lagi dibantu. Cuma dibantu juga. Nah, itu uang siluman namanya. Ya. Jadi dana perjalanan di zaman sekarang ini sudah dibayar oleh negara bagi petugas. Tapi yang menerima sana itu, apalagi itu yang auditor dari apa itu BPK misalnya, atau dari inspektorat. Mereka sudah dibayar semua itu. Tapi dikasih juga. Supaya apa? Ya, temuannya tidak terlalu keras gitu. Sebab kalau tidak dibayar ya temuannya jadi keras dia. Nah, kalau dikasih uang tambahan tuh, temuannya bisa lunak. Ya, itu terjadi. Itu pengalaman juga bagi kita. Yang pernah menjabat itu tahu. Di zaman Rasulullah memang pegawai itu belum digaji. Gajinya ditanggung bersama oleh masyarakat. Nah, inilah yang ketiban suatu kampung sama-samalah menanggung petugas dari Rasulullah tadi. Ya, seperti itu. Kalau mereka tidak melayani, fakhuzu minhum haqqad dhaif. Di situ ada hak tamu bagi petugas Nabi itu. Tapi ini menurut jumhur ulama, yang pendapat Al-Laits bahwa jumhur ini sudah dinasahkan, dan tidak diberlakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak memberlakukan lagi hadis ini, karena dia sudah membayar pegawai. Pegawai semua sudah digaji. Oleh sebab itu ini tidak perlu diterapkan lagi. Nah, inilah kandungan dari tapi intinya nilainya di sini adalah menerima tamu. Ada hak tamu yang di hadis-hadis yang lain, hak tamu itu ada maksimal 1 malam, ada yang mengatakan 3 malam.
Ya 3 malam maksimal hak tamu ya untuk kita layani. Nah, itu sunat muakkad. Lebih dari itu terserahlah. Kalau mau bertamu juga bayar. Ya kira-kira gitu. Jadi yang penting itu tidak ada tidak ada persengketaan, dan umat itu harus saling tolong menolong. Itu kalau tamu di zaman Rasulullah itu kita maklum keadaannya seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan hadis ini tanpa dipahami itu sebagai petugas resmi dari Rasulullah, juga bisa meleset juga maknanya. Artinya kita sebagai orang yang bertamu berhak mengambil hak tamu di rumah orang itu. Nah, itu sama merampok. Tapi itu dipahami oleh para ulama itu khusus untuk petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai pegawai, sebagai petugas yang mereka itu tidak diberi, tidak ada upahnya, tidak ada gajinya, hanya diutus dan itu ditanggung oleh masyarakat. Yaitu terutama yang ketiban tamu tadi, utusan. Sekiranya itu, kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.